Nah, si penggugat mengatakan bahwa SKP itu cacat. Tadi kan disebutnya cacat. Ya. Nah, cacat itu ada 3 di dalam undang-undang. Ada cacat kewenangan, artinya memang ada satu ketika orang yang tidak berwenang. Ada cacat prosedur, ada cacat substansi. 3-tiganya ini penting. Koordinator sekretariat itu pemimpin apa pemerintahan itu administratif lah istilahnya. Itu adalah sekda. Dapurnya. Iya. Jadi sangat tidak mungkin kalau sekdanya tidak melakukan apa-apa, tidak hadir, kalau kita kaitkan ke perkuliahan tadi, tidak hadir, tapi kemudian organisasinya bisa menghasilkan dapat nilai, bahkan beberapa kali penghargaan mungkin dengan seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Pemirsa, ada hal menarik di Kalimantan Selatan dalam beberapa beberapa minggu ini setidaknya. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Banjar menggugat Bupati Banjar. Ini menjadi menarik dan rasa-rasanya baru pertama kali ini, karena gugatan terkait dengan bagaimana seorang kepala daerah, pejabat daerah memberikan penilaian kinerja terhadap Sekda yang kemudian konon penilaian itu adalah dengan nilai sangat buruk, atau kalau diistilahkan dalam banyak berita itu dengan nilai E. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Seperti biasa, ada yang pertama ada Bang Dr. Subhan Sarip. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diskusi masih di dalam ngopi, tapi kita bicara tentang ini ada kejadian yang kemudian menarik untuk kita diskusikan. Kejadian apa? Luar biasa. Luar biasa. Yang pasti ini baru kali ini. Walaupun dulu ada Sekda juga menggugat wali kota, tapi kan soal jabatan. Soal jabatan diganti ya. Ini kan soal bagaimana kepala daerah menilai kinerja Sekda. Kemudian juga ada Pak Profesor Dr. Hadin Mujad, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum, Prof. Sehat hari ini. Alhamdulillah. Hari ini kita bicara tentang tadi saya sampaikan di awal soal bagaimana kita mencermati gugatan yang dilakukan Sekda Banjar ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap atasannya sendiri, Bupati Banjar. Tapi sebelumnya Bang Subhan, kita ini harusnya narasumber utamanya nih, narasumbernya kan kita Prof Hadin, kita nih cuma pendamping ini. Sebelumnya kan kita juga rencana mengundang Darul Huda Mustaqim, SHMH, sebagai salah satu kuasa hukum Sekda Banjar, Pak Helman, untuk kemudian gabung ke kita. Namun karena ada sesuatu hal kemudian tidak bisa bergabung dalam perjalanan katanya. Dalam perjalanan, mungkin kita bisa hubungi beliau, kita akan diskusi, kita akan dialog melalui sambungan telepon. Mungkin bisa kita hubungi ya, Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas sudah. Ya, sehat. Ya. Sehat. Ya, kita di studio hari ini bersama dengan Bang Dr. Subhan Sarip dan juga Pak Prof Hadin. Mas sudah. Hari ini kan kita bicara soal gugatan yang dilakukan Pak Sekda Banjar, Pak Hilman, atas bupatinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara soal penilaian kinerja yang kabarnya kan diberikan penilaian itu dengan nilai sangat buruk ya. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Huda perkembangannya terkait dengan gugatan itu seperti apa, kemudian alasan melakukan gugatan kenapa? Ya, terima kasih Bang Rasidi atas panggilannya. Mohon maaf dari saya pribadi tidak bisa hadir di studio karena dalam perjalanan sekarang baru selesai menjadi narasumber sosialisasi Perda pemberdayaan perempuan tadi di Binuang. Jadi salam untuk guru saya Profesor Hadin Mujad yang hadir pada studio dan Pak Subhan Sarip ya. Baik, terkait dengan pertanyaan Bang Rasidi tadi, betul sekali saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Hilman STMT, dalam hal ini selaku Sekda Kabupaten Banjar, kita melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa dokumen penilaian kinerja pegawai oleh pejabat penilai kinerja atas pegawai yang dinilai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 oleh Bupati Banjar. Nah, perkembangan saat ini Bang Rasidi, kita sudah masuk tahapan
pemeriksaan persiapan, Bang. Yang namanya pemeriksaan persiapan ini memang sebuah keharusan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana di sini kita memeriksa dokumen surat kuasa dan juga dokumen gugatan kita, baik dari segi formil maupun substansi. Adapun terkait perkembangan persidangan, kemarin kita sudah mulai sidang pertama. Hadir saya sebagai kuasa hukum dari Pak Sekda. Adapun hadir tergugat itu diwakili oleh Kepala Bidang Hukum, Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Banjar. Karena prinsipal dalam hal ini Bupati Banjar sedang berada di luar negeri dalam hal melaksanakan ibadah umroh, sehingga diwakilkan oleh Kabak Hukum. Namun kedatangan Kabak Hukum masih belum disertai dengan surat kuasa ataupun surat tugas, sehingga Kabak Hukum tidak dipersilahkan oleh hakim pada saat itu untuk di dalam ruangan, sehingga posisinya di luar ruangan. Nah, terkait dengan pemeriksaan awal kemarin, baru kami yang ada di posisi dalam ruangan diperiksa surat kuasa, ada sedikit perbaikan terkait dengan formil ya, dan juga dokumen gugatan juga masih dalam tahapan perbaikan. Masih belum menyentuh secara keseluruhan terkait dengan substansi, Bang Rasidi. Ya, Mas Yuda, kita kembali ke awal. Alasan yang dilakukan atau yang dasar yang jadi dasar Pak Sekda kemudian menggugat Ketun itu apa? Mengapa kemudian harus menggugat, Mas Yuda? Ya, ini yang menjadi problem sebenarnya dalam gugatan Petun. Perlu saya jelaskan yang pertama, terkait dengan objek sengketa yang menjadi dasar gugatan kita adalah dokumen penilaian kinerja pegawai yang dinilai oleh pejabat Bupati Banjar, menilai Sekda sebagai pejabat yang dinilai. Adapun penilaian yang sudah dinilai oleh Bupati Banjar terlihat, terkesan sangat subjektif, Bang Rasidi. Sangat subjektif menilainya, dan kami menduga juga cacat prosedur. Cacat prosedur dan juga cacat substantif. Nah, sehingga kami layangkan gugatan ini didasarkan dengan alasan tersebut. Kenapa? Yang jelas objek yang menjadi penilaian ini, Bupati Banjar menilai Sekda dengan keputusannya hasilnya adalah sangat kurang. Penilaian itu kan ada 5, Bang Rasidi. Ada baik, ada sangat baik, ada perlu perbaikan, ada kurang dan sangat kurang. Nah, sangat kurang ini adalah penilaian yang paling bawah. Jadi nilai paling bawah nih ya, Mas ya? Betul, kalau dihurufkan itu adalah nilai E. Bahasa kita di perkuliahan itu tidak lulus. Tidak lulus. Nah, ini berbanding terbalik, Bang Rasidi, dengan capaian kinerja organisasi. Capaian kinerja organisasi di Pemda Kabupaten Banjar itu baik nilainya. Namun predikat kinerja pegawai itu sangat kurang. Nah, sehingga ini sangat berbanding terbalik, padahal Sekda ini menjadi leading sektor dalam hal capaian kinerja organisasi. Ini kan sangat di luar dari keharusan. Kinerja organisasi baik, predikat kinerja pegawai untuk Sekda itu sangat kurang. Nah, ini menjadi landasan utama untuk kita melakukan gugatan di Petun. Adapun sebelum melakukan gugatan di Petun, kita juga melakukan upaya administratif sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kita melakukan upaya keberatan yang dilaksanakan langsung oleh Sekda, keberatan yang tertuju langsung kepada Bupati Banjar, namun tidak ada respon. Oh, tidak dijawab. Tidak ada respon, sehingga kita juga melakukan banding administratif ke gubernur. Nah, jadi prosedur itu sudah kita lalui, akhirnya sampailah pada gugatan yang ada. Begitu, Bang Rasidi. Ya, artinya ini sudah ada proses panjang yang dilalui, tidak kemudian ujuk-ujuk dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ya, Mas Suda ya? Betul, Bang. Dan juga yang menjadi poin utama, dengan alasan yang subjektif dan tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai substansi tadi, kita melihat
kami melihat bahwa kerugian yang dialami oleh Sekda Kabupaten Banjar ini sangat banyak, Bang Rasidi, sangat berdampak. Tentu dengan adanya kinerja yang dinilai sangat buruk tadi, sangat membahayakan, bahkan sangat dalam tanda kutip membunuh karir dari Sekda Kabupaten Banjar. Kenapa? Karena beliau tidak bisa mengikuti lelang jabatan di posisi yang sama. Karena syarat dalam pelelakan jabatan yang di posisi yang sama itu adalah syaratnya minimal evaluasi kinerja yang baik. Nah, capaian kinerja yang dinilai oleh Bupati Banjar yang sangat kurang, itu tidak bisa mengikuti lelang jabatan. Itu salah satu saja kerugian. Belum lagi kerugian-kerugian yang lain, bahkan sampai pemberhentian kerugian yang didapatkan. Mas Huda, artinya kemudian penilaian kinerja yang dilakukan oleh Bupati Banjar itu berdampak sangat besar terhadap orang yang dinilai. Apalagi Pak Sekda, Pak Hilman sudah berkarir 29 tahun sebagai seorang pegawai negeri sipil, kemudian harus rusak hanya gara-gara penilaian kinerja yang dilakukan terakhir ini ya, Mas Huda? Betul sekali, Bang Rasidi. Dengan pengalaman kinerja beliau selama 29 tahun, dengan negara memberikan pelatihan 15 kali pelatihan lebih kepada Pak Sekda Kabupaten Banjar terhadap pekerjaan beliau di posisi beliau saat ini, artinya bukan hanya kerugian pribadi, tapi negara juga banyak sekali menggelontorkan uang untuk pelatihan-pelatihan beliau. Dengan nilai yang sangat kurang ini, ya kami juga menilai negara juga dirugikan, bahasanya kan secara tanda petik seperti itu, Bang Rasidi. Terakhir, agenda selanjutnya untuk persidangan kapan, Mas Huda? Ya, agenda selanjutnya kemarin karena kita masih dalam suasana yang menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga agak panjang, Bang Rasidi, kita ditunda oleh Majelis Hakim. Agenda selanjutnya itu hari Senin pada tanggal 22 April. Agendanya itu masih sidang persiapan, Bang Rasidi, karena persidangan persiapan ini harus mendengar dari surat tugas atau surat kuasa ataupun bahkan prinsipal kalau memungkinkan hadir terkait dengan tergugatnya Bupati Banjar ataupun dikuasakan, sehingga harus mendengar keterangan dari tergugat ataupun kuasanya, dan juga mendengar dari apakah betul tergugat ini melakukan penilaian yang seperti gugatan yang kita ajukan, Pak Rasidi. Jadi masih di situ sebelum nanti menuju ke persidangan yang dilakukan. Baik, terima kasih Mas Huda atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam ngopi di Jejak Rekam hari ini. Terima kasih, sukses selalu Mas Huda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Subhan, Pak Prof Hadin, ini kan menarik nih perbincangan kita menyimak tadi yang dipaparkan oleh Mas Huda, kuasa hukum Pak Sekda Banjar, soal gugatan. Sekarang saya ingin pertama ke Pak Prof Hadin. Pak Prof, kalau kita simak, ternyata penilaian kinerja oleh seorang pejabat penilai dalam hal ini bupati terhadap sekdanya kemudian memberikan nilai sangat kurang tadi, dampaknya kan luar biasa. Tidak hanya terhadap person yang bersangkutan, tetapi negara juga tadi kata Mas Huda kan dirugikan karena yang bersangkutan kan sudah mengikuti diklat pendidikan dan segala macam, dan itu kan ada konsekuensi biaya anggaran segala macam di situ. Pak Prof, tanggapannya? Inilah yang kita khawatirkan, jadi kepala daerah yang ujuk-ujuk. Nah, artinya kan memang harus punya pengalaman, pemerintahan harus punya pengetahuan. Jadi ini pemerintahan bukan perusahaan. Selama ini bukan kawan Banjar aja. Banyak kepala pemerintahan kayak perusahaannya. Nah, di mana bedanya antara perusahaan dengan pemerintahan? Tadi kan kata Prof, kepala daerah itu harus punya pengalaman. Nah, karena pengalamannya perusahaan, maka memimpin dengan kayak perusahaan. Nah, itu. Perusahaan itu adalah badan swasta. Pemerintahan ini badan publik. Di mana perbedaannya? Jadi gini bedanya. Sebuah perusahaan itu boleh dikendalikan dengan perasaannya, subjektivitas. Karena milik dia kan. Itu perusahaan. Nah, perusahaan. Kalau misalnya sahamnya rendah, dia nanti di ROPS kan, nah, ada masalah. Kalau publik ini dikendalikan oleh aturan. Peraturan yang dibuat oleh negara, peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa membawa perasaan. Tidak bisa membawa perasaan, harus ditutup ya.
Tidak boleh. Tidak ada emosi dalam pemerintahan. Nah, jadi dia segala tindakannya itu harus dituntun oleh aturan perundang-undangan, bukan dituntun oleh perasaan. Nah, ini Perasaan jadi tidak nyaman. nah, ketika dia memberi penilaian, penilaian itu mematuk ke kriteria peraturan perundang-undangan, bukan dipatok berdasarkan perasaan. Nah, misalnya kalau dia memberi nilai A, itu ditentukan oleh peraturan perundang pasti mengatur bahwa A itu karena dia melakukan ini. Oh, jadi ada ukuran. Ada ukuran. Nah, orang dapat nilai A itu dengan ukuran ini, Iya, betul. Nah, kalau E itu kan paling jelek kan, paling jelek, dan itu ada kasus dia. Artinya ada alasan bahwa seseorang itu diberi penilaian yang paling buruk. Apakah karena ada kasus apa gitu kan, ada rekaman peristiwa yang sangat merugikan daerah. Tapi ini kan kejadian kedua kan, Prof. Kalau kita balik ke belakang kan Bang Suban, sebelumnya Pak Sekda ini kan pernah diberhentikan juga sebagai komisaris PDAM. Jadi masalah juga, Pak, ribut juga kan? Ribut juga. Karena tidak melalui prosedur. Tapi itu kan nanti perusahaan ini yang pemerintahan kan. Enggak, artinya kalau ada hubungan, jangan-jangan tadi juga Prof, ada hubungan tadi soal perasaan. Maka kalau membawa birokrasi kan tidak boleh dengan perasaan. Ya, betul. Nah, karena itu untuk meluruskan lah. Jadi sebetulnya peradilan tata usaha negara itu untuk meluruskan pemerintahan sebenarnya, atau koreksi terhadap pemerintahan. Tapi nah, ini di Indonesia lain Belanda. Kalau di Belanda itu kalau pemerintah digugat sukanya. Ayo coba deh nilai. Salahkah aku nih kadang-kadang kan gitu. Kalau di Indonesia sampai di pusat ya, saya pernah mengalami. Berarti dilawan. Enggak, marah dia digugat. Padahal kan digugat itu kan keputusan yang kamu keluarkan itu tidak sesuai dengan aturan. Itu kan dasar itu. Nah, jadi harusnya gini kan, oh coba periksa apakah saya salah. Jadi menguji benar salah. Menguji, itu memang menguji dia. Itu kalau waras. Jadi yang diuji tadi, yang dinilai itu memang nggak istilahnya menguji tot sengreh kan. Jadi keputusan tentang SKP tadi kan, penilaian kinerja itu diajukan ke pengadilan. Nah, si penggugat mengatakan bahwa SKP itu cacat. Tadi kan disebutnya cacat. Nah, cacat itu ada 3 di dalam undang-undang. Ada cacat kewenangan, artinya memang ada suatu ketika orang yang tidak berwenang. Ada cacat prosedur, ada cacat substansi. 3-tiganya ini penting dalam sebuah produk. Kewenangan, prosedur, substansi. Nah, yang tadi oleh lawyernya itu kan mengatakan ada 2 ditemukannya, cacat prosedur dan cacat substansi. Nah, bila ditemukan kecacatan, hakim akan memutus bahwa ini cacat. Nah, lalu diminta untuk diperbaiki. Artinya sanksinya putusan pengadilan itulah memerintahkan untuk diperbaiki. Itu aja betulnya. Artinya supaya kemudian kembali ke track tadi. Itu aja. Meluruskan tidak ada masalah, kan koreksi aja. Bagus itu kan? Ya, bagus ya. Daripada membiarkan. Iya. Ini kan soal nasib orang, soal diri orang kan. Oke, sekarang saya ke Bang Subhan. Bang, ini kan menjadi menarik soal ini. Kalau tadi sampaikan Pak Prof, soal bagaimana Sekda menggugat atasannya, kepala daerah, bupatinya. Padahal seorang Pak Helman ini kan menjadi Sekda tidak hanya sekarang kan? Pejabat karir kan? Pejabat karir. Sehingga saya kan sejak Bupati Pak Heru Saleh, lanjut almarhum. Mulai Amuntai, Amuntai. Kemudian mulai dari PU sampai dengan menjadi seorang sekretaris daerah. Artinya karir seorang pejabat birokrasinya kan luar biasa sebenarnya Bang Subhan. Tapi kemudian Bang, kita simak sampaikan pengacaranya, rontok gara-gara dinilai SKP-nya kinerjanya dengan sangat buruk. Ya makanya itu Bang Rasidi kan tadi disampaikan Prof. Hadir, sebenarnya ini kan persoalan mungkin ya, kalau saya melihat sih kan seperti ini, secara gampang sebenarnya kita melihat ini kan faktor emosi dari Prof. Hadirnya lebih banyak berdasarkan perasaan. Itu kan seperti itu pertama Pak. Nah kemudian kan kalau kebetulan saya ini kan dengan Pak Hilman ini termasuk yang sering ngumpul kuliah. Jadi saya ngumpul kuliah S2, kemudian S3. Nah dan seterusnya S1, dan beliau ini sebenarnya tidak pernah
tidak berprestasi dalam akademisi, selalu cum laude, selalu terbaik. Nah bahkan yang terakhir waktu dia ikut, saya ingat tuh waktu di wisuda pelatih untuk sekolah profesi insinyur, dia itu yang terbaik se Kalimantan Selatan lulusnya. Nah, jadi kan secara akademik tidak diragukan, itu secara akademik. Kemudian secara prestasi, coba lihat misalnya bagaimana prestasi beliau di Kabupaten Banjar dengan 2 bupati kan eranya kan, Pak Hairul Saleh, almarhum Guru Halil, sampai sekarang. Dan dari situ aja kita bisa melihat bahwa orang ini orang yang memiliki kemampuan. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan fakta yang dihadapi beliau saat ini kan, katakanlah tadi mendapatkan nilai yang nilai bahasanya E gitu ya kan. Kalau mendapatkan nilai E itu tentunya, misalnya kita mengambil andai-andai indikator perkuliahan aja deh. Mungkin Prof Hadin kan seorang pengajar yang luar biasa. Bisa bernilai. Itu biasanya orang itu tidak pernah hadir di perkuliahan, itu kuncinya. Itu kalau sederhana kita tidak pernah hadir di perkuliahan, itu pun kadang-kadang demi kemanusiaan, demi pendidikan, seorang dosen itu jarang memberikan nilai E. Masih menghargai. Paling D. Atau mungkin kadang-kala buat tugas, perbaiki tugas segala macam, demi tugas dengan tambahan tertentu. Itu di dunia akademisi. Nah kalau sudah itu harga mati Pak Rasidi. Nah artinya kita sebenarnya meragukan kriteria dalam penentuan nilai E ini tadi, nilai yang sangat tidak ini tadi. Indikatornya apa? Nah kalau kita tadi disampaikan oleh pengacara penasihat hukum tadi bahwa salah satu indikator yang kita bisa lihat keberhasilan Kabupaten Banjar itu adalah dari segi pemerintahan tadi kan, baik kan penilaiannya. Kinerja organisasinya baik, tapi kerja sekdanya. Padahal pemimpin koordinator sekretariat itu pemimpin pemerintahan itu administratif lah istilahnya, itu adalah sekda, dapurnya. Jadi sangat tidak mungkin kalau sekdanya tidak melakukan apa-apa, tidak hadir, kalau kita kaitkan ke perkuliahan tadi, tidak hadir, tapi kemudian organisasinya bisa menghasilkan dapat nilai, bahkan beberapa kali penghargaan mungkin dengan seperti itu. Nah ini kan sesuatu yang menggugah pikiran kita ini ada hal-hal yang tadi bilang tadi, ini kewarasan kita lagi diuji lagi nih kan. Nah jadi itulah yang sebenarnya yang pertama persoalannya. Kemudian yang kedua, catatan penting ya. Saya lama mengamati lah, seperti yang sampaikan Prof Hadin, ada di era politik ini menjadi tanda kutip Tuhan. Tuhan dapat mengatur seolah-olah segalanya. Jadi ke politik kan sama dengan ujungnya kekuasaan, lalu menjadi penguasa seolah-olah ini sama tadi seperti Prof Hadin menjalankan perusahaan. Tapi saya tidak sependapat. Perusahaan itu kalau dia mau baik dan perusahaan yang sukses itu tidak pernah melakukan model-model seperti itu. Kebijakan dia pasti mengacu kepada kinerja. Jadi produktivitas misalnya katakanlah siapa? Karyawannya, kepala bagiannya, atau mungkin direksinya adalah basisnya itu kinerja. Nah, jadi kinerja ini tidak bisa dengan arogansi, tidak bisa dengan tadi perasaan segala macam. Kita kinerja juga karena yang kita bawa itu adalah masa depan perusahaan untuk menghasilkan tingkat produksi yang menguntungkan, yang aslinya memberikan nilai tambah kepada semuanya. Artinya kalau Bang Subhan dalam perusahaan, Bang Subhan sebagai pemilik perusahaan, memimpin perusahaan, kemudian karena tidak suka dengan saya, misalnya diberi nilai tidak baik, misalnya. Tidak bisa seperti itu. Tetap ada indikator yang istilahnya tuh yang objektif mengenai kemampuan seorang. Kepentingan perusahaan. Paling kita kan mengganti itu hanya tidak mampu bekerja sama. Tapi di dalam tata kelola administrasi negara kan tidak ada istilah tidak mampu bekerja sama lalu itu menjadi faktor penting sehingga membuat orang itu mendapatkan nilai E. Kan seperti itu. Nah, ini yang kita amati, dari kembali kita mengamati yang terjadi sampai ke Prof Hadin akibat tadi politik menjadi sesuatu yang dianggap dewa. Dan kemudian kekuasaan itu menjadi penentu segalanya. Banyak sebenarnya berarti aset sumber daya manusia yang memiliki kinerja bagus, memiliki masa depan bagus, gugur hanya karena emosi, faktor perasaan. Itu banyak kita kalau kita buka tuh banyak contohnya lah. Nah, terkait dengan kasus ini saya satu hal yang sangat sedih dan prihatin, dan saya juga mungkin mengajak kepada
kawan-kawan dunia pendidikan segala untuk bisa backup ini. Karena pertama seperti ini, Pak Hilman ini sebenarnya aset daerah. Dia itu kan orang daerah, orang Kandangan bapaknya, kemudian ibunya orang Kelteng, dan orang apa istilahnya itu orang asli di sini, dan dia punya potensi untuk menjadi pemimpin ke depan, punya potensi untuk mengatur, kemampuannya itu luar biasa. Karena saya ini kan kumpul terima kasih dia, jadi selalu dia ini yang terbaik, selalu terbaik di dalam apa akademisi segala macam. Kalau bicara kemampuan, Tidak diragukan Bang Suban orangnya mampu. Orangnya mampu dan orangnya ini cerdas. Coba lihat, bisa kita buktikan pada saat dia menjadi sekda di eranya ini, ada enggak masalah? Sampai dengan saat itu tidak ada masalah sebenarnya di tetap pemerintahan yang terkait misalnya keluhan masyarakat, yang terkait misalnya diugat masyarakat di pemerintahan kan tidak ada. Dan sehingga dengan dasar itu lalu dia diakui sebagai kota apa kabupaten yang juga mendapat predikat baik. Nah, jadi ini harusnya Bang Rasidi kita harus jagalah. Kalau misalnya tadi kekuasaan itu bisa melakukan tindakan yang tergantung berdasarkan perasaan, berdasarkan emosional, sehingga menjadikan tidak rasional, maka tugas-tugas kita ini harusnya menjaga sumber daya yang memang menjadi aset kita di daerah. Apalagi tadi dia ini kan, saya yakin ya kalau dia ikut pelatihan segala dia mesti masuk dalam kategori terbaik karena orang dia punya kemampuan. Nah, jadi harusnya aset negara yang sumber daya manusia yang luar biasa ini kita jaga dan bagi kita dukung untuk mereka maju dan berkembang. Bukan kita model-model seperti yang saat ini misalnya melakukan tindakan yang tidak rasional dengan memberikan penilaian yang akhirnya membunuh karir dia ke depan. Ini sangat, menurut saya itu sangat sangat memprihatinkan, dan mungkin patut kita bersama-sama, bukan hanya Pak Hilman, kita bersama-sama intelektual segala macam patut untuk sama-sama melakukan istilahnya pembelaan dan pengen tahu ini sebenarnya seperti apa. Jadi kita perlu gerakan, dan saya pribadi nanti sebagai sesama alumnus dengan dia, nah saya pribadi akan mengajak kawan-kawan yang lain untuk kok bisa seperti ini, karena ini kan juga menyangkut nama baik kami alumnus kan, karena dia orang terbaik gitu kan. Jadi ini soal bicara tadi, kalau di awal Bang bicara kewarasan, ini soal kewarasan. Iya, ini soal kewarasan seperti itu. Terakhir saya ke Pak Prof, artinya kan sesungguhnya ini kan mengingatkan kepada para pejabat, kepada para atasan, kepada pemberi penilaian. Bicara kinerja kan bicara, kalau kita secara umum bicara tentang SKP kan, Prof, sasaran kinerja pegawai misalnya, agar hati-hati memberikan penilaian, tidak sekedar memberikan penilaian sebuah formalitas, tapi bicara tadi misalnya kata Mas Huda kan, ini soal nasib orang, soal karir orang, dan rasa-rasanya kan tidak berdosa juga kalau kemudian mesti memberi nilai baik kepada orang yang memang sesungguhnya baik kan, Pak Prof? Nah, sebetulnya itulah karena tidak kemampuan, ya tidak punya pengetahuan. Kalau misalnya tidak suka, masih banyak cara. Nah, yang elegan gitu kan. Bukan kan tersedia, bukan cara anak-anak ini, cara apa ya kelas 3 lah. Kalau kita tidak suka, rendah nilainya, ini terlalu rendah anunya. Nah, caranya tuh kalau seorang berpendidikan, cara menghukum orang itu kan ada jalurnya yang apa namanya, tingkatnya tuh. Oh, ini tingkat misalnya tidak suka lah. Orang itu menghukum halus sekali ya. Caranya tersedia, sebetulnya tersedia. Dan agak susah misalnya kan dilawan. Jadi kalau cara-cara seperti yang dilakukan ini cara anak-anak. Jadi kalau bahasa hukumnya mengkriminalisasi tanda kutip. Jadi terlalu kasar. Karena apa? Nah, karena harusnya konsultasi dulu dengan bagian hukum. Ini gimana? Ini saya yakin yang bersangkutan tidak ngerti juga, saya yakin. Nah, itu ini pendampingnya apa nih? Pembisik. Ini pembisiknya yang penasihat spiritual. Pembisiknya yang mencelakakan. Ini pembisik yang mencelakakan bupatinya. Padahal mungkin boleh jadi karena bupatinya tidak paham, karena si pembisik yang berarti jadi kita sangka baik aja lah. Bahwa bupati ini kurang paham. Nah, jadi ada pembisik yang ingin menjatuhkan seseorang untuk kepentingan dirinya. Maka masuk di sini. Nah, masuk untuk kepentingan dirinya kan. Lalu dia mainkan bupatinya. Ini hati-hati bupati. Oh, berarti bupati ini bisa kalau yang terbukti itu cacat kewenangan dulu jadi jadi inilah. Kan diperalatnya. Diperalatnya. Karena itu bupati harus orang pintar lah. Harus orang yang berpengalaman sehingga tidak mudah dipengaruhi. Tidak mudah diperalat, tidak mudah dipengaruhi. Ini saya yakin ada yang memainkan, karena di luar nalar ini.
Jadi sesuatu yang di luar nalar itu pasti ada adanya kan. Nah itu ini ya. Nah, jadi sekali lagi ini pelajaran penting. Iya. Ini dalam konteks kan antara kepala daerah dengan sekdanya. Belum lagi misalnya dalam konteks birokrasi di satuan di SKPD dan segala macam di lingkup organisasi yang. Tapi sekali lagi poinnya adalah hati-hati dalam memberikan penilaian. Maka itulah bagaimana substansinya pemimpin itu harus orang-orang yang betul-betul paham, mengerti. Makanya Pak Residi yang paling penting yang tadi kita tangkap dari Prof Hadin itu adalah kalau model-model seperti ini yang tidak memahami ini, maka hancurlah sebenarnya sumber daya aset yang dimiliki, sumber daya manusia yang dimiliki oleh di sektor birokrasi. Kalau modelnya seperti ini, maka kita kan kehilangan aset kan jadinya karena dia dimatikan seperti ini kan catatan apa dengan perasaan emosional atau dengan tadi mah ketidaksepahaman mengenai hal tertentu. Harusnya bupati itu kalau dia punya kemampuan dia balik. Nah, ditemani yang ini punya kemampuan yang menjerumuskan itu dimusuhi kan nggak kayak itu kan. Artinya itu strategi ya. Strategi kepemimpinan. Kepemimpinan. Jadi lebih aman. Nah itulah harusan. Jadi kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Tapi tadinya menarik sampaikan Bang Subar, ini harus ada sebuah gerakan. Iya. Gerakan dalam Dan ini selalu terjadi di Kalsel ini kita amatin sering terjadi itu. Jadi ini bukan tentang orang, Bukan tentang orang. bukan tentang sekedar seorang yang namanya Hilman, tetapi Iya. ini soal bagaimana kita melindungi Iya, orang. ini kan dengan budaya. berkemampuan. Nah, itu. Nah, sama Pak Sidi, kita ini kan kebetulan pernah lah terlibat dalam menilai gitu kan. Iya. Nah, kita melihat sebenarnya penilaian itu banyak dimainkan. Tanda kutip ya, kadang-kala kan kalau seseorang ingin menjadikan sesuatu padahal nggak memenuhi syarat loh ini sebenarnya. Jadi Dikatrol segala, dan itu sering terjadi dan itu menjadi budaya yang dilakukan oleh misalnya pemimpin atau yang berkuasa saat ini. Nah kalau kita biarkan seperti ini Bang Rasidi, kasihan pejabat-pejabat misalnya atau birokrat-birokrat yang meniti karir sampai 25 tahun, 29 tahun, mereka punya potensi, ujung-ujungnya karena tadi tidak ada secara emosional, secara tidak. perasaan masalah ini dihabisi mereka. Oke, jadi poinnya pentingnya adalah bagaimana seorang pimpinan, Iya. kepala daerah harus bisa memisahkan Iya. antara urusan pribadi dengan urusan birokrasi. Iya. Karena memimpin birokrasi, tadi kata Pak Prof, berbeda dengan memimpin Iya. korporasi, memimpin perusahaan. Iya. Terima kasih Bang Suban, terima kasih Pak Prof Hadin. Demikian untuk sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, bicara tentang atau diskusi soal gugatan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Banjar terkait dengan penilaian kinerja sangat kurang yang dilakukan oleh kepala daerah, oleh bupatinya yang dengan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.